Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita masuki ibadah kita Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 391 ayat 1 dan ayat 2. Jangan keraskan hatimu, dengar panggilan Tuhanmu. Dialah sumber hidupmu, jadikan Dia milikmu. Hari ini, percayalah kepadanya. Hari ini, percayalah kepadanya. Buka di kau umurmu, cepat berlalu hidupmu. Sebelum tiba ajalmu, datang kepada Tuhanmu. Hari ini, percayalah kepadanya. Hari ini, percayalah kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1. Tuhan memimpinlah aku, hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Di tenangannya hatiku, sungguh Dia mendukung. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah
daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 425 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1. Yakinlah pada Tuhanmu, Allah susah dan benar, dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis,
tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyak-koyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah dengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bukankah Aban dan paras sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 268, ayat 2 dan ayat 3. Dia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 736 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Akulah hamba-Mu, Engkaulah Tuhanku. Bahagialah hatiku, karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Bahagia hatiku, karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, nats khotbah kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam pergumulan yang sangat berat, bahkan di dalam titik terlemah kondisi kita, apakah yang kita lakukan? Apakah kita mengingat Tuhan? Atau justru kita mencari pelampiasan-pelampiasan yang lain yang bisa memuaskan emosional kita? Lalu pertanyaan yang kedua, pada saat kapankah kita mengingat Tuhan? Apakah ketika di dalam kondisi yang baik-baik saja kita masih mengingat Tuhan? Atau hanya ketika sedang berada di dalam pergumulan yang berat saja baru kita ingat memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita? Itulah yang terjadi kepada 10 orang kusta, di mana mereka mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang lewat dari hadapan mereka, mereka berdiri dan berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak, "Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami," katanya. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu bahwa penyakit kusta adalah sesuatu penyakit yang sangat mengerikan, bahkan sangat menjijikkan. Itulah makanya mereka tidak berani datang ke hadapan Yesus langsung. Mereka membuat jarak antara dirinya dengan Yesus. Karena pada saat itu penyakit kusta diyakini itu terjadi karena kutukan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular. Sehingga orang-orang di sekitar sangat ketakutan untuk berdekatan dengan orang yang mengalami penyakit kusta. Lalu yang berikut, penyakit kusta ini juga mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Sehingga membuat orang merasa sangat jijik, merasa sangat jorok. Itulah makanya orang yang terkena penyakit kusta, mereka harus diasingkan dari keramaian, dari masyarakat sekitar. Itulah kengerian dari penyakit kusta tersebut. Dan itulah mengapa ke-10 orang kusta itu tidak langsung datang ke hadapan Tuhan, melainkan mereka membuat jarak. Mereka hanya berteriak dan meminta belas kasih Tuhan. "Ya Yesus, kasihanilah kami." Yesus mendengar teriakan mereka. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah menghadap kepada imam-imam," katanya. Mengapa Yesus menyuruh mereka menghadap kepada imam-imam? Karena hanya imamlah yang mampu menimbangi apakah seseorang yang terkena penyakit kusta itu sudah dinyatakan sembuh dan apakah mereka sudah bisa berbaur dengan orang di sekitar mereka. Ada hal yang paling menarik di dalam nats khotbah ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus menyuruh mereka menghadap imam, dengan tanpa ragu-ragu, mereka pergi dan mematuhi perintah Yesus. Lalu mujizat terjadi di tengah jalan. Sebelum sampai kepada imam, mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh. Tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan resiko, mereka pergi menghadap imam. Padahal ketika
mereka berjalan itu, dan ketika sekiranya mereka tidak sembuh, maka orang-orang di sekeliling itu bisa saja akan melempari mereka. Karena mereka adalah kaum yang dikucilkan, kaum yang diasingkan oleh karena penyakit itu. Tapi karena iman mereka, keyakinan mereka kepada perintah Yesus, mereka pergi menghadap imam-imam dan mereka memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kejadian ini kita boleh melihat betapa luar biasa sekali ketika kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Mereka tadi hanya berseru meminta belas kasih Yesus. Namun ketika mereka meminta belas kasih itu, Yesus sudah mengetahui maksud dari permintaan mereka itu. Yesus menguji mereka, menyuruh mereka menghadap kepada imam. Oleh karena iman dan ketaatannya itu, mereka beroleh keselamatan. Sangat luar biasa. Di dalam kehidupan ini pun, kita akan banyak menghadapi pergumulan. Kita akan banyak menghadapi persoalan, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan dengan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah ketika di dalam pergumulan itu, situasi yang keruh itu, kita masih percaya kepada Tuhan? Atau justru kita lebih memilih berputus asa? Tidak ada lagi keajaiban. Tidak mungkin aku bisa lepas. Tidak mungkin aku bisa sembuh. 10 orang yang dinyatakan penyakit kusta yang sudah dikucilkan itu berhasil melewati masa-masa getir di hidupnya ketika mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika mereka memiliki ketaatan kepada perintah Yesus. Milikilah iman seperti itu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ada juga hal yang menarik di nats kita saat ini. Dari antara yang 10 yang sudah tahir itu, yang sudah sembuh itu, ternyata hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus. Tersungkur di hadapan Yesus, mengucap syukur atas perbuatan Yesus yang begitu ajaib di hidupnya. Sementara yang 9 orang lagi, mereka sibuk memikirkan kesenangan pribadinya. Wah, aku sudah sembuh. Ini saatnya aku kembali ke masyarakat. Aku kembali ke keluargaku. Mereka terkagum-kagum. Bahkan mungkin sangat terpesona dengan berkat yang mereka terima. Akan tetapi mereka lupa dengan si pemberi kesembuhan itu, yaitu Yesus. Hanya 1 orang, itu pun orang Samaria, yang mengingat berkat yang diterimanya. Dia datang tersungkur di hadapan Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dari sini kita melihat ternyata 1 orang Samaria itu tidak hanya mengalami pemulihan fisik, tetapi yang paling penting dan yang terutama ialah dia juga mengalami pemulihan iman. Melalui penyakitnya itu, melalui peristiwa yang dialaminya itu, dia semakin menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang mampu menyelamatkan dia. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk datang kepada Yesus mengucap syukur. Dan itulah buah dari imannya itu. Sementara yang 9 orang tadi, di awalnya mereka percaya kepada Yesus, taat kepada perintah Tuhan. Namun di ujungnya ketika mereka lepas dari penderitaannya, mereka tidak lagi mengingat siapa yang sudah melepaskan dia dari pergumulan itu. Bapak Ibu, jangan-jangan di hidup ini pun kita sering seperti itu. Kita terkagum-kagum dengan berkat Tuhan. Ketika kita berada di dalam situasi yang sangat baik, ekonomi yang baik, kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan kegiatan kita, rutinitas kita, pekerjaan kita,
Dan kita lupa untuk melipat tangan sejenak, menundukkan kepala sejenak, mengingat betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan ini. Melalui nats ini, Bapak Ibu, kita diajak, mari datang kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan selalu dalam keadaan suka maupun duka. Ingatlah bahwa Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Jangan di saat situasi kita baik, kita lupa. Lalu ketika kita dalam pergumulan berat, kita menangis-nangis, meminta tolong kepada Tuhan. Dan doa-doa kita yang kita sampaikan pun isinya hanya permohonan-permohonan. Tuhan, ini permintaanku. Kalau Tuhan kasih syukur, kalau Tuhan tidak kasih saya mandele, saya sedih, saya tidak percaya lagi kepadamu, saya berputus asa. Jangan-jangan iman kita masih sebatas itu. Mari Bapak Ibu, selidiki dulu hati, jiwa, pikiran kita. Sudah bagaimana hubunganku dengan Tuhan? Sudahkah aku memiliki hubungan yang intens, hubungan yang intim dengan Tuhan? Orang yang beriman, dia akan selalu ingat untuk berdoa. Sebab doa itu adalah nafasnya. Jadi ketika dia tidak berdoa, dia menganggap dirinya sedang mati, sedang tidak bernapas. Oleh karenanya dia membutuhkan doa itu untuk dia tetap bertahan hidup secara rohani. Itulah yang dituntut nats ini kepada kita, Bapak Ibu. Iman kita harus bertumbuh, harus berbuah. Ingatlah senantiasa kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, di mana ada seorang tukang sirkus. Dia membuat pertunjukan di sebuah gedung. Dia terkenal sebagai seorang tukang sirkus yang sangat hebat dan luar biasa. Banyak orang yang terkagum-kagum padanya. Lalu suatu ketika dia membuat pertunjukan itu, dia bertanya kepada orang-orang, apakah kalian percaya bahwa aku mampu melewati seutas tali ini dengan mengayuh sepedaku, katanya. Orang mengatakan, ya, kamu bisa karena kamu hebat, katanya. Dia mengayuh sepedanya itu, dan dia berhasil melewati seutas kawat. Orang bertepuk tangan, luar biasa dahsyat, dan segala macam pujian disampaikan. Lalu dia bertanya kedua kali, apakah kalian percaya bahwa saya juga masih mampu mengayuh sepeda ini melewati seutas kawat kecil ini, kawat tipis ini, katanya. Orang menjawab, ya, kau pasti mampu karena kau adalah sirkus yang hebat, katanya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kalian benar-benar percaya saya bisa melewati seutas kawat ini? Orang-orang menjawab, ya kamu bisa. Lalu dia berkata, siapa di antara kamu yang bersedia saya bonceng untuk melewati seutas kawat ini, katanya. Semua orang mundur. Ah tidak, kalau jatuh ya mati. Enggak, katanya. Padahal tadi ketika ditanya apakah kalian percaya saya mampu melewati seutas kawat ini, jawabannya adalah percaya. Tapi ketika dikatakan siapa yang bersedia saya bawa, tidak satu pun yang bersedia kecuali seorang anak kecil yang lari ke depan bersedia dibonceng oleh si bapak tukang sirkus tersebut. Semua orang gemetar, anak siapa itu? Kok mau dia? Nanti jatuh, nanti ini dan segala macamnya. Akan tetapi ketika dia membonceng anak kecil itu, mereka berhasil melewati seutas kawat itu. Dan semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorak memuji tukang sirkus tersebut. Bapak Ibu, kita juga sering seperti itu. Kita hanya kagum dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga kita lupa siapa sumber berkat itu, yaitu Yesus sendiri. Si anak kecil tadi dengan beraninya dia mau dibonceng oleh si tukang sirkus. Karena dia mengenal siapa si tukang sirkus itu. Karena tukang sirkus itu adalah bapaknya. Yang tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk bagi dia, yang tidak mungkin mencelakakan nyawanya.
begitu juga dengan kita. Orang yang beriman, dia akan mengenal Yesus dengan baik. Dia akan mengatakan, sekalipun aku menghadapi pergumulan yang berat ini, Tuhan akan menolongku, karena Dia adalah Bapakku, perisaiku, pelindungku yang tidak mungkin mencelakakan aku. Kalaupun ku hadapi persoalan yang berat, itu untuk menempa imanku, supaya aku menjadi seorang Kristen yang beriman teguh. Seorang Kristen yang benar-benar tangguh dan benar-benar percaya kepada Yesus dengan totalitas hidupnya. Bapak Ibu, mari mulai saat ini hitunglah berkat-berkat Tuhan di dalam hidupmu. Keluarga sehat, anak-anak sehat, keluarga suami istri harmonis satu dengan yang lain, itu juga sudah merupakan berkat yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, penyertaan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau di dalam keadaan apapun kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami tetap beriman teguh hanya kepada Engkau, sekalipun kami akan menghadapi banyak pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang akan senantiasa memberikan rancangan yang baik bagi kami. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami diam di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau Tuhan, rumah tangga yang berbahagia Tuhan, rumah tangga yang harmonis Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, keluarga kami, sanak saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau, dan kiranya Engkau Tuhan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami semakin dilayakkan sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.